Kembali lagi dengan aku Kevin Seroji di acara yang bakal seru banget. Acara apa sih teman-teman? Walkie Talkie 60. Listen to your voice, let your dreams come true. Oke guys semuanya, kembali lagi dengan aku MC paling heboh, paling gembira di episode kali ini. Oke, aku udah kenalin nama aku Kevin Seroji, dan kalian pasti tahu lah nama aku Kevin. Siapa yang nggak kenal Kevin, sekretaris 2 OSIS paling bahagia. Oke semuanya, apa kabar buat teman-teman semua Sobat 60 di rumah yang lagi nonton video ini? Pasti kalian sedang rebahan atau kalian sedang nonton sama teman-teman kalian untuk mencari tahu beberapa referensi, argumen, dan yang pastinya wawasan untuk kita semua yang affordable buat kita semua sebagai anak siswa, remaja, untuk mencari-cari ide-ide ataupun apa sih tentang beberapa aspek dan ilmu-ilmu yang pastinya bakal dapat hikmahnya ya teman-teman semua. Dan di sini kita bakal di episode kali ini tuh bakal ada yang spesial. Coba teman-teman aku mau tanya di sini, spesialnya tuh apa sih teman-teman? Pada diam ya, Oke, di sini kita bakal kedatangan bintang tamu yang bener-bener spesial banget, kayak nasi goreng, bahkan mie ayam tuh kalah. Karena gimana nggak spesial, mereka jauh-jauh dari Maluku Tengah, dari desa Aboru untuk datang ke SMA Negeri 60 Jakarta. Lebih tepatnya dari SMA Negeri 19 Maluku Tengah. Langsung kita sambut aja ya teman-teman semua, kita panggil guestar kita. Oke, Kevin. Oke, silakan duduk. Oke, ini guys bener-bener seru banget. Pokoknya ini kita bakal bahas banyak banget aspek yang dari perbedaan dari warga-warga Jakarta. Yang kalian penasaran dengan warga-warga yang ada di luar Jakarta itu bagaimana? Langsung kita perkenalkan. Boleh teman-teman perkenalkan diri, namanya siapa, dari mana, nomor telepon apa, nomor IG dan lain sebagainya. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Alvin Sinai. Saya berasal dari Maluku Tengah, terkhususnya Kepulauan Haruku. Dan alasan saya datang ke sini adalah untuk mengikuti studi banding. Tujuannya adalah untuk membangun generasi-generasi Aboru ke depannya, untuk bagaimana sih memperkembangkan ilmu-ilmu yang sudah terpendam. Oke, tepuk tangan dong untuk kamu. Selanjutnya silakan perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kafril Gloria. Saya dari kelas 11 IPA. Saya asal dari Aboru, Maluku Tengah. Tujuan saya kesini itu untuk melakukan studi banding di SMA Negeri 60 yang sangat luar biasa. Dan tujuan saya selain dari itu juga yaitu untuk mungkin di sini kami akan melakukan studi banding dan kami akan membandingkan apa yang ada di SMA 60 ini dan kami akan pula mengimplementasikannya ke sekolah kami. Oke, tepuk tangan juga dong. Oke, jadi aku bisa panggil Alvin, terus yang ini dipanggil? Oke, Gloria ya? Oke, jadi namanya Alvin dan Gloria. Dan mereka ini dari Maluku Tengah, tepatnya desa Aboru ya? Ya, desa Aboru. Kalau Indonesia kan letaknya strategis ya Alvin dan juga Gloria, dimana kita kepulauan, yang pastinya juga memiliki perbedaan dong. Bahkan dari aksen aku bicara dan mereka itu pun berbeda. Ini yang pasti akan kita cari, apa sih perbedaan dari beberapa daerah di sini. Dan dengan itu, makanya apa saja sih perbedaan, dan terutama buat kita-kita semua di masa-masa remaja siswa, pasti 60 lovers itu mencari sistem pelajaran di sana tuh gimana sih, organisasi di sana tuh gimana sih, bahkan sampai pendidikan, bahkan mungkin kehidupannya ya, beberapa yang bakal kita cari, kita ulik dari pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita ambil. Sebelumnya Alvin sama Gloria nih, bagaimana sih first impression kalian ke Jakarta dan masuk ke SMA Negeri 60 Jakarta kalau boleh tahu? Mulai ganti-gantian atau mau gimana? Kalau barengan juga boleh, nggak apa-apa. Jadi kayak pertama kali kalian datang itu, feel kalian kayak apa ya? Kalian merasa, oh jadi itu ini Jakarta. Apa yang pertama kalian lihat gitu? Sebagai bentuk kalau misalnya, oh ini Jakarta. Gitu. Oke, yang pertama saya sampai di sini itu sudah membuat saya bahagia gitu. Nah, pada saat itu saya mendarat dengan pesawat, saya melihat keluar jendela. Dari kejauhan itu saya kira, ternyata mau hujan. Padahal itu polusi udara. Oke, polusi ya. Itu yang membuat saya ternyata gini ya, yang di berita-berita itu polusi udaranya gini. Baru pertama kali lihat. Baru ngerasain gitu ya fenomenanya gitu. Maluku emang kayaknya jarang gak sih kayak gitu?
jarang sih, soalnya memang sih ada kendaraan di sana tapi tidak sepadat sama di sini. Oke. Kalau Gloria sendiri gimana? Kalau aku datang ke sini tuh senang ya, tentunya senang karena nggak sesuai dengan ekspektasi aku bisa sampai ke ibu kota Jakarta di sini gitu. Terus sampai di sini sebelum aku kan studi banding, aku juga merasa kayak takut gitu ya. Kayak aku pernah selalu kayak, aduh gimana nih nanti kalau masuk ke sana, anak-anak di sana kayak gimana ya, pasti ada yang judes, ada yang cuek, ada yang ya gitu deh. Tapi ternyata nggak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Oke, berarti kita ramah-ramah ya di sini. Ya. Oke, aku juga mau langsung lanjut aja mungkin beberapa pertanyaan nih yang kita kepo semua ya, Sisky Lovers, mengenai apa aja sistem dan lain sebagainya yang ada di Maluku Tengah, lebih tepatnya di Desa Aboru ya. Oke, jadi di sini untuk pertanyaan-pertanyaannya ini pokoknya basically pasti kalian bisa. Oke? Jadi pertanyaan pertama yaitu 1 tambah 1 sama dengan bukan ya. Jadi oke, untuk pertanyaan pertama itu aku bakal nanya, kalau misalnya aku boleh tahu bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di Desa Aboru atau Maluku Tengah yang mempengaruhi pengalaman belajar kamu, baik dari segi kurikulum maupun cara belajarnya. Itu bagaimana kalau misalnya di Aboru sendiri? Kalau di Aboru, sistem pendidikan di Aboru itu seperti tempat-tempat yang lainnya sama, dan itu sangat mempengaruhi pengalaman belajar dan kurikulum yang digunakan itu juga pasti disesuaikan ya, dan kebutuhan lokal dan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan dapat menimbulkan pemahaman dan minat belajar siswa juga. Oke, kalau dari ini mau ditambahkan mungkin? Ya, di sana itu proses pembelajarannya tuh sama seperti di daerah-daerah lainnya. Cuman perbedaannya itu di ibu kota ini sudah dilengkapi oleh berbagai macam teknologi ya. Kami di sana itu harus sesuaikan. Jadi ya mau bagaimana sih, dengan nggak ada teknologi itu kami bisa belajar. Berarti belum secara merata gitu ke daerah-daerah. Oke. Berarti kalau di Maluku Tengah itu fasilitasnya sendiri, apakah dari segi internet itu memadai nggak kalau misalnya menurut kalian sendiri? Memadai untuk kalian belajar, untuk kalian nyaman belajar di sekolah dan lain sebagainya. Itu bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau internetnya itu memang ada, tapi jaringannya itu nggak sampai ke sekolah kami. Dan sekarang itu udah ada penguatan internet sinyal di sekolah kami. Jadi sudah dirikan tiang towernya, tapi belum dikerjakan sampai situ. Oke. Aku suka jawaban kalian. Aku mau lanjut nih pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kita langsung masuk ke segi organisasi. Dalam organisasi di OSIS MPK di Aboru, itu sekolah kalian itu bagaimana sih siswa yang terlibat dalamnya? Mungkin dari segi kinerjanya di sana bagaimana? Apakah ada keperbedaan di Jakarta, kayak misalnya mungkin di Jakarta, oh di Jakarta tuh ada event ini, oh di Maluku itu ada event ini. Jadi mungkin apa sih perbedaan dari siswa yang ada di sana yang melakukan organisasi OSIS MPK sendiri? Ya perbedaannya itu sih mungkin banyak sih. Di sini itu udah lebih maju, berorganisasinya udah lebih ke depan dengan teknologi yang sudah dimiliki kan. Di sana itu ya kami berorganisasi itu mengikuti apa yang kami bisa. Berarti mungkin sedikit perbedaannya ada sedikit beda ya. Balik lagi ke teknologi ya, berarti di jawaban yang awal. Kalau kalian sendiri mungkin ada jawabannya sendiri? Kalau menurut aku sih struktur OSIS MPK-nya itu tetap ada ya. Tapi cara siswa terlibat dalam organisasi itu ya dan lewat pemilihan demokrasi. Terus dan partisipasi siswa yang aktif itu yang cara untuk melibatkan siswa. Oke. Berarti dari struktur mungkin agak mirip ya. Cuman kalau misalnya beberapa dari event dan lain sebagainya mungkin agak perbedaan di segi teknologi dan kemajuan fasilitasnya mungkin. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, di sini aku mau tanya, dalam sistem pendidikan di Aboru, apakah terdapat inovasi atau metode pembelajaran tertentu yang membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa? Mungkin kalau kita ambil contoh di Jakarta seperti adanya e-book atau online book
Jadi kita bisa lihat buku-buku itu secara online di handphone, dan kita juga disediakan buku gratis di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau di Maluku sendiri atau di tepatnya di Desa Aburu, itu ada nggak sih yang memadai kalian untuk belajar gitu? Ada sih, ada. Oke, apa tuh? Kalau dalam proses pembelajaran itu memang internetnya terkendala. Jadi kalau kami mau belajar itu dikasih tugas atau dikasih pertanyaan-pertanyaan yang kalau membutuhkan internet untuk mencari, tapi kan nggak ada internet, jadi kami menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Berarti kalian cari di perpustakaan gitu ya? Buku-buku yang pokoknya bersangkutan dengan apa yang ditanyakan. Oh. Kalau misalnya di sana sendiri, kalau aku boleh tahu, untuk inovasi, mungkin inovasi itu semacam dari segi dari anak-anaknya sendiri, dari siswa-siswanya sendiri, itu ada nggak kemajuan untuk membuat mereka tuh belajarnya nyaman? Contohnya di Jakarta mungkin ada taman-taman baca untuk mereka membaca, itu sebuah inovasi. Tapi kalau di Aburu sendiri mungkin ada atau tidak? Ada sih, kalau kami berinovasi dalam pembelajaran itu, di sini kan bisa belajar sini kan lebih kayak menyenangkan gitu, tapi kami di sana kan pembelajaran kami, proses pembelajaran kami itu menurut kami itu sangat menarik. Dalam proses pembelajaran itu kami tidak merasa jenuh, mungkin ada sekali-sekali kami merasa jenuh. Jadi kalau dalam proses pembelajaran itu kami ditemani oleh alam. Betul juga sih, apalagi di Maluku Tengah itu kan pantai ya, dekat pantai dan gunung juga ya. Jadi kalau mendapatkan tugas gitu, mau meneliti alam, mau meneliti laut, jadi kami nggak kesulitan untuk hal-hal seperti itu. Beda ya guys, kalau di Jakarta kalian mau cari laut itu ke Pik, ke Ancol gitu ya. Beda. Kalau di Ambon mungkin masih bagus ya, dari laut, dari pemandangan. Kalau di Jakarta bukan gunung tinggi, tapi gedung tinggi ya guys adanya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaannya, bagaimana sih OSIS MPK di sekolah kalian di Aburu itu mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan minat atau bakat siswa? Jadi kalau di sini mungkin ada yang namanya MPK, Majelis Perwakilan Kelas, di mana mereka itu mengatur ekstrakurikuler dan juga mereka mengatur bakat-bakat di SMA Negeri 60 Jakarta ini untuk dijadikan perlombaan, lalu sebagai bentuk apresiasi anak-anak. Nah kalau di Aburu sendiri ada nggak sih bentuk mungkin terbentuk seperti itu? Ya ada. Jadi untuk memotivasikan anak-anak di Aburu itu untuk mengikuti lomba-lomba gitu. Jadi dari MPK itu membuat memberikan support semangat kepada mereka dengan cara mereka mengikuti, misalnya di sana di Aburu itu kalau ada perlombaan-perlombaan itu antar kelas, antar sekolah, dibuatlah penyemangat oleh MPK tersebut. Jadi berorganisasi di sana itu MPK-nya tuh lebih memperhatikan pada siswa-siswa yang ingin berkembang gitu. Oke, berarti kalau di sana berarti pendukungan ekstrakurikulernya itu juga lumayan bagus ya berarti ya. Mereka mendukung secara bakat, event dan lain sebagainya. Berarti banyak juga ya berarti di sana pendukungnya. Kalau kalau kalian berdua ini kan OSIS ya. Kalau di MPK-nya di sana juga ada ya berarti ya. Ada. Oke, aku juga mau lanjut ke pertanyaan. Di sini mungkin seperti perbandingan ya pertanyaannya. Di pertanyaan ini aku mau nanya sih mungkin perbedaan secara signifikan dalam sistem pendidikan di Aburu dengan daerah lain di Indonesia. Mungkin sekarang kalian ke Jakarta nih, kita bandingin sama Jakarta sama Aburu aja ya. Itu terutama dalam hal kurikulum atau pendekatan pembelajaran. Itu yang menurut kalian secara signifikan ini kayak kalian langsung ngerasa wah ini beda banget, gak kayak ada di Aburu. Atau kalian mikir wah ini beda tapi dikit sih, masih agak mirip. Itu menurut kalian apa tuh perbedaannya? Menurut aku sih dari kurikulumnya ya. Jadi bagi setiap seluruh daerah itu kan pasti menyesuaikan kurikulum mereka sendiri. Nah, dan apa ya? Mungkin dari segi kurikulumnya tuh di sana masih udah kurikulum merdeka belum tuh kalau misalnya? Kalau di Aburu itu udah menggunakan kurikulum merdeka, tapi baru diterapkan di kelas 10. Kalau untuk kelas 11 dan 12-nya masih pakai kurikulum 13. Oh, berarti masih ada IPA IPS gitu ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu kalian berdua IPA atau IPS? Kami berdua IPA. IPA guys, kalian kalau ada dengar IPA pasti mikir langsung wah ini smart.
Oke, terus kalau misalnya dari segi pendekatan pembelajaran nih di sekolah itu ngasih kayak bentuk guys. Kalau misalnya di sini mungkin kayak ada literasi, di mana kita dikasih waktu untuk membaca bersama, atau kalau di Aburu sendiri mungkin ada juga. Iya, itu juga merupakan salah satu program kerja OSIS. Oh, program kerja OSIS ya berarti masuknya. Oh, alah, berarti sangat mendukung, lumayan mendukung juga ya di Aburu ya. Berarti mungkin ada segi perbedaan juga ya di dalam sana juga ya, dalam di Jakarta dan di Maluku Tengah ya, di Aburu lebih tepatnya itu juga mungkin ada perbedaan. Oke, terus aku di sini ingin juga menanyakan kembali bagaimana sih OSIS MPK dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS di Aburu. Kayak mungkin kalian tuh dalam OSIS MPK tuh kalian membantu kayak berpersuasif atau mengajak teman-teman semua di sana, siswa-siswa kayak ayo kita cari prestasi sebanyak-banyaknya, ayo kita cari akademik sebanyak-banyaknya, dan kok non akademiknya juga kita cari nih. Itu kalau dari OSIS MPK sendiri itu bagaimana? Ya, kami dengan pembina OSIS berdiskusi. Kami berdiskusi bagaimana sih untuk mengembangkannya. Oh, berarti secara diskusi kalian menemukan hasil dari musyawarah dengan pembinanya gitu ya? Oke. Tapi kalau misalnya dalam segi event dan lain sebagainya, mungkin ada contoh nggak kalau di Maluku Tengah atau di Aburu tuh eventnya seperti apa? Kalau di sini di SMA 60 mungkin seperti event ada namanya kebaya. Kebaya itu pokoknya tuh kayak semacam acara kebudayaan. Jadi kalian menggunakan fashion dari berbagai daerah, baju-baju adat daerah, dan kalian menarikan. Nah, itu sebentuk dari prestasi dan non akademik yang diajarkan, yang kita dukung dari OSIS MPK. Tapi kalau di Aburu sendiri mungkin ada event seperti itu atau bagaimana? Ada juga? Iya. Oh, itu bentuknya hampir sama mungkin atau bagaimana, bisa dijelaskan mungkin? Ya, hampir sama dengan sini lah yang tadi dibilang. Kami di sana itu ada tarian kami itu namanya Orlapei dan Cakalele. Jadi kami kalau setiap mau ujian gitu, kakak-kakaknya mau ujian lalu praktek gitu, mereka suka menampilkan tarian-tarian. Oh. Ada juga tarian khas dari Aburu, namanya tarian Helawatan. Itu biasanya ditampilkan saat kayak menerima tamu. Ya, oh, berarti sebagai tari penyambutan gitu ya? Oh, alah, oke. Berarti tradisinya masih asli gitu ya, masih bagus banget ya. Bagus loh guys, berarti tradisinya masih terjaga ini kalau di Aburu dan di Maluku. Tepuk tangan loh teman-teman. Oke, jadi kalian jangan kalah ya warga-warga Jakarta dengan kebudayaan asli di luar negeri, itu kan bukan luar negeri ya guys ya, luar Jakarta ya. Jadi benar-benar masih bagus. Jakarta juga masih bagus sih, masih kayak kemarin pas kalian sambut itu juga ada tari budaya Betawi kalau nggak salah Nyai Ronggeng atau apa itu. Tariannya bagus kok. Iya. Tepuk tangan juga dong untuk Jakarta. Oke, jadi aku mau next question. Di sini aku juga mau tanya nih. Proses pemilihan kepemimpinan OSIS MPK di sana tuh bagaimana? Apakah bentuknya voting ataukah bentuknya seperti pemilu atau bagaimana? Nah, bentuknya seperti pemilu. Oh. Jadi di sekolah kami itu kan ada MPK-nya kan, dibentuknya MPK itu untuk berdiskusi dengan pembina OSIS gitu. Lalu mereka mengusulkan untuk memilih kandidat-kandidat mana yang lebih bagus. Kalau pemilihannya itu dipilih atau kalian yang mencalonkan? Dipilih. Oh, berarti dipilih. Itu yang pilih pembinanya atau? Dipilihnya itu oleh kelas. Oh, oleh kelas masing-masing. Oh, itu dari kriteria ranking atau apa? Iya juga sih. Ranking juga. Ya. Oh, berarti dari segi bagaimana SDM-nya ya, dari sumber daya manusianya sendiri gitu ya. Oke, berarti secara pemilu berarti bentuknya pakai surat itu, dimasukin ke kotak. Oh, berarti hampir sama juga ya. Berarti di sini juga bentuknya kayak gitu ya, guys. Kalian yang kemarin itu namanya tuh kalau nggak salah Pemira ya guys ya. Bener ya? Oke, pemilihan. Oke, kita udah lupa ya. Proker kalian sendiri nih bagaimana, aduh. Itu namanya pemira, tapi hampir sama kayak semacam pemilu. Jadi kita juga pemilihan seperti itu, dan tapi bedanya kalau kita itu mencalonkan, namun dipilih sama angkatan sebelum kita. Jadi makanya kita kalau wali kelas itu nggak ikut campur juga sih kalau masalah OSIS mereka. Gitu. Mungkin perbedaannya sedikit sih ya. Oke, kita langsung next question aja. Di sini aku mungkin mau tanya, bagaimana sih sekolah di Aburu itu mengukur keberhasilan pembelajaran dan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah, termasuk peran OSIS MPK dalam evaluasi tersebut. Mungkin contohnya nih,
di sekolah Aboru itu berhasil menampilkan sesuatu prestasi. Nah, dalam sekolah sendiri sebagai OSIS MPK, kalian itu memberikan suatu apresiasinya itu bagaimana ke anak yang berprestasi? Kalau pemberian apresiasi ya, itu lewat ada tuh ya, kalau ada anak yang berprestasi itu kita biasa memberikan piagam. Piagam gitu. Kalau ada Oh, berarti hampir sama juga ya, kalau di 60 juga seperti itu. Terus ada ini nggak kayak kalau misalnya di Jakarta itu, atau bukan Jakarta sih, nggak tahu kalau di Jakarta lain ya. Kalau di SMA 60 itu ada kalau pas lagi upacara bendera, itu mereka yang menang ataupun dapat prestasi itu bakal dipanggil satu-satu ke depan. Itu ada nggak kalau kayak gitu? Kalau di sekolah kami itu biasanya di pembagian rapor. Ya, saat pembagian rapor. Oh, berarti langsung dikasih tahu semua gitu. Ya. Oh, unik juga ya berarti ya. Banyak perbedaan loh guys. Dari tadi aku nemu perbedaan dari budaya. Kayak tadi aku baru tahu tarian-tarian di Aboru, bahkan tadi apa ya namanya? Helarotan. Iya, Helarotan. Iya, Helarotan. Ya. Nah, itu juga aku baru tahu ada tarian itu di Aboru. Emang Indonesia tuh kaya banget ya guys, tepuk tangan ya. Sangat kaya, banyak budaya, benar-benar bagus banget ya berarti ya. Oke, ini semua pertanyaan semuanya kita udah ulik. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kalian ada nggak nih pertanyaan dari kalian sendiri, penasaran tentang Jakarta atau apa, boleh ditanya atau aku? Ke aku sendiri, mungkin kalian mau nanya Jakarta itu gimana. Oh iya, aku juga mau nanya, Jakarta itu kan identik sama yang namanya macet. Kalian sendiri gimana tuh menghadapi macet untuk pertama kali untuk di Jakarta gitu? Atau kalian belum menghadapi macet nih di Jakarta? Memang sih udah pernah menghadapi macetnya tuh, tapi gak usah terlalu diambil pusing lah. Gak usah diambil pusing, Ya. oke. Karena kalau dipikirin macet ini lama banget sih, nanti membuat emosi kita juga ya, benar juga sih. berkobar dalam tubuh kita. Cuma beda ya, kayaknya orang Jakarta tuh keras-keras ya. Kalau kita tahu ini orang Jakarta tuh kalau misalnya lampu kuning itu udah pada jalan. Lampu kuning udah pada jalan, udah pada klakson, udah pada berisik. Itu namanya kearifan lokal di Jakarta. Itu udah, kalau udah macet, apalagi kalau kalian di daerah sana itu ada daerah Mampang, wah itu macetnya 24 jam. Itu nggak pernah sih plong, cuman paling jam 6 pagi ya itu plong, itu jalannya bener-bener udah kalian kebut-kebutan itu udah bisa ada. Tapi ya Allah, itu kalau udah macet banget, itu macetnya parah banget. Tapi kalau di Aboru sendiri itu ada macet gak sih? Nggak ada. Gak ada? Iya. Oh, terus kalau misalnya aku mau nanya nih, kalau di Aboru sendiri tuh ada nggak sih transportasi gitu umum? Kalau di Jakarta kan udah banyak kayak guys, ada angkot, ada Transjakarta, bahkan ada Gojek, Gokar, ada GoRide dan lain sebagainya. Kalau di sana itu bagaimana? Kalau di Aboru itu menggunakan angkutan umum ya. Oke. Ya, tapi angkutan umumnya itu lebih nggak sama seperti di sini. Karena angkutan umum di sana itu mobilnya kayak mobil pick up. Oh, mobil. Oh, yang buat naruh-naruh barang gitu. Ya. Warna hitam bukan sih? Ya. Ya. Oh, oke, tahu. Tapi di sana itu mobil angkutannya itu hanya 3, tapi sekarang ini hanya 2 aja yang digunakan. Terus kalau untuk kendaraan bermotornya juga sih masih apa ya, jelas sedikit ya. Oke, kita udah beberapa tanya-tanya nih ke teman-teman di Aboru, teman-teman di Maluku, Alvin dan Gloria. Kita juga punya tanya-tanya tentang budaya dan lain sebagainya. Dan ini terakhir nih, kalau aku boleh minta tolong ke kalian buat dong kata-kata motivasi atau quotes nih dari kalian buat teman-teman semua yang di rumah yang lagi nonton video ini. Boleh masing-masing kasih tahu nih kata-kata motivasi. Kalau motivasinya itu sedikit. Nah, gini. Oke. Nah, ya. Janganlah kamu berhenti bermimpi walaupun kamu dari desa. Wah, tepuk tangan dong. Kalau Gloria sendiri, jarang kalah sama Alvin. Oke, kalau dari aku sih tetap jadi dirimu sendiri. Apapun yang kamu gapai, apapun yang kamu alami dalam pendidikan kamu, jangan pernah kamu menyerah. Tetap semangat dalam pendidikan kamu. Oke, tepuk tangan untuk Gloria juga dong. Bener-bener bagus ya guys, kata-kata motivasinya benar-benar bikin kita tuh love yourself gitu ya. Cintai diri kalian sendiri guys, jangan cintain orang lain karena kalian pasti nggak akan dapat. Oke, ini benar-benar aku seneng banget hari ini kita bisa tukar cerita. Aku juga tahu tadi beberapa tarian budaya, bahkan aku baru tahu ada tarian sambutan di sana. Aku kira tuh di Jakarta doang ataupun di Aceh ada saman dan lain sebagainya, aku baru tahu. Dan aku juga baru tahu bagaimana sistem organisasi, sistem pendidikan yang perbedaannya tuh
walaupun nggak banyak, tapi kita tuh dia tahu ya bagaimana secara Indonesia itu pasti ada perbedaan. Walaupun berbeda, ingat sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Oke, dan ini mungkin sesi terakhir dari aku di WTS atau Walkie Talkie 60. Buat teman-teman semuanya, terus ditonton, terus tunggu kami di Walkie Talkie 60 selanjutnya, di episode selanjutnya. Dan kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal cari referensi bareng, kita bakal cari semuanya, kita ulik dan kita cari keunikan yang ada di dalam diri kita. Dan buat kalian semua, jangan lupa dicatat dan kalian lihat lagi, dan kalian bakal catat apa yang kalian butuhkan dan apa yang menurut kalian itu menarik. Dan kalian bakal banyak belajar dari WTS atau Walkie Talkie 60 ini. Aduh, aku sampai typo ya. Typo ini bukan typo, mungkin kayak salah ngomong gitu ya. Bener-bener excited banget, sumpah. Aku deg-degan loh ngomong sama kalian. Karena aku kayak ngerasa, wah aku bakal ngomong sama anak aku bakal ngomong sama orang Maluku Tengah. Aku bagaimana ya? Aku kayak takut. Aduh, kayak ngerasanya tuh deg-degan. Kalian tuh spesial banget. Bahkan nasi goreng tuh kalah spesialnya mungkin apa kalian ya. Bener-bener aku ngerasa kayak kalian tuh bener-bener tamu terhormat dari kita, dan kalian tuh bener-bener cheerful banget. Aku bener suka banget sama jawaban kalian, dan aku juga bangga banget. Dan oke semuanya, thank you yang sudah nonton, dan thank you dan Alvin dan Gloria sudah datang di Walkie Talkie 60 di episode kali ini. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk tetap disaksikan Walkie Talkie 60. Listen to your voice, let your dreams come true. Dadah semuanya. Cut. Yeay.